Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Rini Oktavianingsi. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut istimewa di semua kuadran. Oke, yang pertama kali kita bahas yaitu bagaimana cara menentukan nilai trigonometri dari sudut istimewa. Sebelum kita ke nilai trigonometri, seperti yang teman-teman ketahui, satu putaran kan itu 360 derajat. Nah, 360 derajat ini dibagi menjadi 4 bagian. Kenapa dibagi menjadi 4 bagian? Karena kuadran itu terdiri dari 4. Ada kuadran 1, 2, 3, 4. Nanti kita akan bahas lebih dalamnya lagi mengenai kuadran. Nah, kemudian, di dalam satu putaran itu terdiri dari 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan balik lagi ke 360 derajat. Dan kita tahu, jadi 360 derajat itu adalah satu putaran, ya. Jadi satu putaran itu nilainya 360 derajat. Kemudian, untuk 0 derajat sampai ke 90 derajat ini adalah kuadran 1. Ya, jadi kuadran 1 terletak di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kemudian, untuk kuadran 2 terletak di antara 90 derajat sampai ke 180 derajat. Untuk kuadran 3 terletak di antara 180 derajat sampai ke 270 derajat. Untuk kuadran 4 terletak di antara 270 derajat sampai ke 360 derajat. Oke. Kemudian, untuk kuadran 1, semua nilai trigonometrinya itu bernilai positif. Sinnya positif, cosnya positif, tangennya juga positif, ya. Nah, untuk di kuadran 2, hanya nilai sinnya saja yang bernilai positif, ya. Untuk cos, tangennya bernilai negatif. Untuk kuadran 3, hanya tangennya saja yang bernilai positif. Sin dan cos itu bernilai negatif. Untuk kuadran 4, hanya cosnya saja yang bernilai positif. Sin dan tangennya bernilai negatif. Untuk itu, Ibu punya cara cepatnya untuk kalian mengingat dengan cepat dan mudah. Yaitu ada singkatannya. Semua sindikat bertangan kosong. Artinya semua di kuadran 1 bernilai positif. Sindikat berarti hanya sinnya saja yang bernilai positif di kuadran 2. Bertangan berarti tangannya saja yang positif di kuadran 3. Kos, kosong itu berarti kosnya saja yang bernilai positif di kuadran 4. Oke, dapat dipahami ya teman-teman? Nah, sekarang baru kita bisa masuk bagaimana cara menentukan nilai trigonometri di kuadran. Nah, kalau kuadran 1 kan bernilai positif semua ya. Sehingga kalau misalkan Ibu tanya, nilai dari sin 45 derajat berapa? Berapa yo? Berarti kalau sin 45 derajat itu kan setengah akar 2. Pasti positif kan? Nah, gimana kalau nanti yang ditanya di kuadran 2, 3, dan 4? Nah, di sini kalau kuadran 1 berarti dia punya nilai selalu positif, jadi nggak masalah. Nah, di sini Ibu punya bagaimana cara menentukan nilai kuadran, nilai trigonometri di kuadran 2, 3, dan 4. Kalau di kuadran 2, kita tahu bahwa kuadran 2 itu kan nilainya dari 90 derajat sampai ke 180 derajat. Maka dari itu rumusnya akan menjadi seperti ini. Sin 180 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa, ya, sin alfa itu sendiri. Kalau cos 180 derajat dikurang alfa sama dengan negatif cos alfa itu sendiri gitu ya. Tangan 180 derajat dikurang alfa berarti negatif tangan alfa itu sendiri. Nah, kenapa dia dikurang? Karena kan kalau misalkan di kuadran 2 itu pasti kurang dari 180 derajat ya. Tapi 180 derajatnya ikut termasuk gitu. Tapi tidak boleh lebih dari 180 derajat gitu ya. Nah, oke, untuk di kuadran 3, kuadran 3 kan nilainya lebih dari 180 derajat. Maka yang kita gunakan rumusnya adalah sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin alfa.
alfa itu sendiri. Nah, cos 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif cos alfa. Tangen 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangen alfa. Nah, dilihat ya teman-teman, untuk kuadran 3 rumusnya adalah ditambah, operasi hitungnya ditambah. Kalau kuadran 2, operasi hitung dalam rumusnya itu dikurang. Gitu ya, jangan sampai kebalik. Oke, next, kuadran 4. Nah, di kuadran 4, nilainya itu kan dia 270 derajat sampai ke 360 derajat. Maka yang biasa digunakan rumusnya adalah sin 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif sin alfa. Cos 360 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Tangen 360 derajat dikurang alfa sama dengan negatif tangen alfa. Gitu ya. Oke, dapat dipahami ya. Untuk kuadran 2 berarti yang bernilai positif sin. Untuk kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangen. Untuk di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos gitu. Oke, next. Masih ingat nggak nih dengan sudut istimewa? Nah, kita belajar sudut istimewa pada kuadran 1 dulu. Nah, pada kuadran 1 ini terdapat beberapa sudut istimewa yang harus kalian hafal ya. Karena ini adalah inti dari materi kita hari ini. Oke, di mana alfanya ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini adalah sudut istimewa. Ya. Jadi, yang harus kalian hafal tuh ada sin cos tangannya, nilai dari sudut ini. Nah, ini tangan 90 derajat kenapa dia infinity atau enggak ada atau tak terdefinisi ya? Nah, karena kita tahu bahwa tangan alfa ya, tangan alfa itu rumusnya kan sin per cos atau sin dibagi cos. Nah, sin dibagi cos, nilai sinnya 90 derajat kan 1. Nilai cosnya kan 0. Berarti kalau 1 dibagi 0 itu tidak ada hasilnya. Infinity. Kecuali kalau 0 dibagi 1 seperti ini nih. Ya, 0 dibagi 1. Berarti kalau 0 dibagi 1 ya 0. Karena dilihat sini, kalau di sini kan penyebutnya yang 0. Kalau penyebutnya yang 0, nih kalau penyebutnya yang 0, dia tidak terdefinisi, tapi di sini kan pembilangnya yang 0. Kalau pembilangnya yang 0 kayak 0 dibagi 1 ya 0. Terus 0 dibagi 100 ya 0 gitu ya. Bisa ya menentukan dan menghafal tentunya di sudut istimewa pada kuadran 1. Lalu bagaimana kita mencari nilai trigonometri untuk kuadran 2, 3, dan 4? Nah, di sini Ibu punya contoh bagaimana cara kita menentukan nilai trigonometri pada kuadran 2, 3, dan 4. Untuk menentukan nilai trigonometri di kuadran 2, nah Ibu sudah siapkan soal, yaitu ada cos 150 derajat. Nah, kalau cos 150 derajat, kira-kira dia ada di kuadran berapa? 2 kan? Ya, berarti kita pakai rumus yang cos 180 derajat dikurang alfa. Nah, di sini Ibu mau tanya, kira-kira 180 derajat dikurang berapa biar hasilnya itu adalah 150? Oke, ya betul, dikurang 30 derajat. Nah, kita lihat lagi. Cos di kuadran 2 nilainya adalah negatif. Berarti jawabannya adalah negatif cos 30 derajat. Nah, berarti cos 30 derajat berapa? Yang ini kan? Berarti negatif setengah akar 3. Gitu, teman-teman. Nah, oke, next. Kemudian kita masuk pada kuadran 3. Nah, di sini sudah Ibu siapkan 225 derajat. Nah, ini ada di kuadran 3. Sehingga kita menggunakan rumusnya adalah cos 180 derajat ditambah alfa. Nah, berarti 180 derajat ditambah berapa supaya dia sampai ke 225? Ditambah? Iya, betul. Ditambah 45. Nah, kita lihat lagi. Cos yang ada di kuadran 3 itu bernilai negatif. Sehingga negatif cos 45 adalah negatif setengah akar 2.
Oke, nah contoh yang terakhir di kuadran 4 ada cos 330 derajat. Berarti kita pakai rumus yang cos 360 derajat dikurang alfa. Berarti 360 derajat dikurang berapa supaya kita sampai ke 330? Berarti dikurang 30. Nah, kita lihat lagi. Cos di kuadran 4 bernilai positif sehingga cos 30 derajat adalah setengah akar 3 gitu ya. Gampang ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke deh, kita masuk ke contoh soal. Perhatikan dan simak contoh berikut ini. Nah, ini ada beberapa contoh yang harus kalian pahami ya. Gitu. Contoh yang pertama. Untuk contoh yang pertama, ini ada soal sin 120 derajat. Untuk sin 120 derajat ini kan berada pada kuadran 2, di mana kita pakai rumus yang sin 180 derajat dikurang alfa. Ya, berarti kira-kira 180 derajat dikurang berapa supaya sampai ke 120? Berarti dikurang 60. Nah, berarti dilihat lagi, sin di kuadran 2 itu bernilai positif. Oke, berarti sin 60 derajat. Sin 60 derajat berarti berapa? Setengah akar 3 gitu ya teman-teman. Oke, next kita ke contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua ada tangan 330 derajat. Nah, kalau tangan 330 derajat itu kan berada pada kuadran 4. Di mana kuadran 4 pun di tangan itu bernilai negatif. Maka yang kita gunakan adalah rumus tangan 360 derajat dikurang alfa. Berarti 360 derajat dikurang berapa supaya kita sampai ke 330? Berarti dikurang 30. Berarti negatif tangan 30 derajat itu sama dengan negatif negatif 1/3 akar 3 gitu ya. Next, contoh yang ketiga. Untuk contoh soal yang ketiga ada cos 240 derajat. Di mana cos 240 derajat ini berada pada kuadran 3. Berarti kita pakai rumus yang ini. Cos 180 derajat ditambah alfa. Kira-kira 180 derajat ditambah berapa supaya dia sampai ke 240? Ditambah 60. Betul. Kita lihat lagi. Cos di kuadran 3 bernilai negatif sehingga negatif cos 60 derajat adalah negatif setengah gitu ya. Next, kita masuk ke contoh yang keempat. Untuk contoh yang keempat, ada sin 135 derajat. Nah, berarti untuk 135 derajat, berarti ada di kuadran berapa? Betul, ada di kuadran 2. Gitu. Berarti kita pakai rumus yang sin 180 derajat dikurang alfa. Nah, berarti kira-kira 180 derajat dikurang berapa supaya kita sampai ke 135. Betul, dikurang 45. Kita lihat lagi, sin yang ada di kuadran 2 itu bernilai positif. Berarti sin 45 derajat bernilai 1/2 akar 2 atau setengah akar 2. Next, kita ke contoh yang kelima. Untuk contoh yang kelima, itu ada cos 210 derajat, di mana cos 210 derajat itu merupakan atau berada pada kuadran 3. Sehingga kita menggunakan cara cos 180 derajat ditambah alfa. Kira-kira 180 derajat ditambah berapa supaya kita sampai ke 210? Ditambah 30, betul. Berarti cos 180 derajat ditambah 30 derajat itu adalah negatif cos 30 derajat. Karena cos yang berada pada kuadran 3 itu bernilai negatif. Berarti negatif 1/2 akar 3. Oke, lanjut. Contoh yang keenam. Nah, untuk contoh yang keenam, kita punya soal tangen 7/6 pi. Nah, berarti gimana nih? Kira-kira berapa kalau dibuat derajat? Nah, kan ini sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya. Berarti kalau ada 7
per 6pi, pi itu nilainya adalah 180. Nah, berarti 180 kita bagi dulu, bagi 6, berapa? 30 ya kan? 30. Berarti tinggal 7 kali 30 berapa? 210. Berarti ini sama dengan tangan 210 derajat. Ya. Berarti kalau tangan 210 derajat dia berada pada kuadran 3. Nah, jadi kita pakai rumus yang ini. Tangan 180 derajat. Nah, berarti 180 derajat ditambah berapa supaya sampai ke 210 derajat? Ditambah 30, betul. Nah, lihat lagi, tangan yang ada di kuadran 3 bernilai positif. Jadi, jawabannya adalah 1/3 akar 3. Oke, next. Contoh yang ketujuh. Untuk contoh yang ketujuh, oke, masih sama dalam bentuk pi. Berarti kita ubah dulu ke derajat. Berarti 2 kali 180. Berarti berapa? 360 derajat. Berarti ini sama seperti sin 360 derajat. Kalau 360 derajat, wah pasti udah pada tahu nih. Berada pada kuadran 4. Nah, berarti kira-kira 360 derajat dikurang berapa supaya sampai ke 360? Ya, dikurang 0 lah, ya kan? Nah, berarti ingetin lagi, kalau sin yang berada pada kuadran 4 itu bernilai negatif. Berarti negatif sin 0 derajat. Nah, sin 0 derajat itu kan bernilai 0 ya, 0. Berarti ya udah, berarti sin 2pi sama dengan 0 gitu. Oke, next yang ke-8. Untuk yang ke-8 ada cos 3/4pi. Nah, dilihat lagi, kita hitung lagi sama-sama. Berarti 3/4 dikali 180. 180 dibagi 4 berapa? 45 ya? 45. 45 dikali 3 berapa? 135 derajat. Oke. Nah, berarti kalau 135 derajat ada di kuadran 2. Betul. Ya, ada di kuadran 2. Berarti cos 180 derajat dikurang alfa. Nah, berarti kira-kira 180 derajat dikurang berapa supaya sampai ke 135? Dikurang 45. Berarti kita lihat lagi. Cos yang ada di kuadran 2 bernilai negatif. Berarti negatif cos 45 sama dengan negatif 1/2 akar 2. Gitu ya. Oke, next. Untuk contoh soal ke-9. Nah, contoh soal ke-9 ada sin 390 derajat. Loh, ini kan berarti sudah melebihi dari satu putaran ya? Ya, udah melebihi dari satu putaran ya. Maka dari itu kita kurang dulu nih. 390-nya kita kurang satu putaran. Satu putaran itu kan 360 derajat, ya kan? Kita kurang. Nah, kita kurang. Berarti kalau dikurang 0 dikurang 0, 0. 9 dikurang 6, 3. Berarti ini senilai dengan sin 30 derajat. Berarti kalau sin 30 derajat, ya kan dia ada di kuadran 1. Nilainya 1/2 gitu ya. Lagi, di sini ada contoh ke-10, cos 570 derajat. Nah, berarti sebelum ini ya, kita cari dulu. Cos 570 derajat, berarti dia harus kita kurangkan dengan 360 derajat juga. Karena kan dia nggak lebih dari 2 putaran ya, masih dalam satu putaran lah ya hitungannya. Nah, berarti kita kurang 0, 7 kurang 6, 1, 5 kurang 3, 2. Berarti ini seperti negatif kan jadi ya. Ini seperti cos 210 derajat. Nah, berarti kalau 210 derajat ada di kuadran berapa? Ada di kuadran 3. Berarti kita pakai rumus yang ini. Cos 180 derajat ditambah 30 derajat ya. Nah, ditambah 30 derajat berarti kalau cos di kuadran 3 itu bernilai negatif. Berarti negatif cos ya, harusnya negatif ya. Semua sindikat bertangan ya. Nah, ini negatif ya harusnya ya, karena dia ada di kuadran 3. Oke. Nah, berarti nilainya adalah negatif 1/2 akar
3. Gitu ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Oke, ini contoh yang ke-10. Nah, sekarang contoh yang ke-11. Contoh yang ke-11 ada sin 585. Nah, masih sama. 585 ini masih kurang dari 2 putaran. Jadi masih kita kurang 360. Oke, kita kurang 360 derajat. 5 kurang 0, 5. 8 kurang 6, 2. 5 kurang 3, 2. Berarti ini seperti sama dengan sin 225 derajat. Sin 225 derajat itu ada di kuadran 3, di mana berarti kita pakai rumus ini. Berarti kan sin 180 derajat ditambah 45 itu kan 225 derajat kan? Nah, kita lihat lagi. Sin yang ada di kuadran 3 itu bernilai negatif. Maka dari itu, di sini harusnya negatif sin 45 derajat. Berarti jawabannya adalah negatif 1/2 akar 2. Nah, jadi itu dia pembelajaran materi bagaimana cara menentukan nilai trigonometri di semua kuadran. Semoga kalian dapat pahami setelah kalian menonton video ini. Dan sini Ibu punya quotes di mana barang siapa yang tidak mau belajar, maka ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Gitu ya. Jadi pesan dari Ibu, jangan sampai kalian malas apalagi tidak mau belajar karena kerugian itu akan ada pada diri kamu sendiri gitu. Diri kita sendiri yang melakukan kemalasan itu sendiri ya. Jadi diharapkan semuanya semangat dalam belajar ya. Karena menuntut ilmu itu penting banget gitu ya. Oke. Thank you for attention. Apabila kalian ingin bertanya, kalian bisa WhatsApp Ibu, email Ibu di rinioktavianingsi@gmail.com dan Instagram Ibu di rinioktavianingsi. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.